Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan vlog jurnalis Kutaraja. Malam ini aku akan melakukan liputan pergantian tahun baru Imlek di Kota Banda Aceh. Bagaimana suasananya? Yuk lihat aja perjalanannya. Ya, malam ini cuaca sedikit lebih dingin karena baru selesai hujan tadi ya. Hujannya sih waktu sore tadi, bukan malam. Kita malam ini rencananya liputan di Vihara Dharma Bakti yang ada di Kampung Laksana ya. Tentunya di Kecamatan Kutalam. Nah, vihara ini termasuk salah vihara tertua ya. Vihara Dharma Bakti ini tertua, namun awalnya bukan di daerah Kecamatan Kutalam, tapi di kawasan Ulele. Ini suasana malam Selasa di Kota Banda Aceh. Kawasan Pulau Padang. Nah, ini di kawasan Pasar Aceh. Nah, sebelum ke vihara tersebut, aku rencananya ke sektor jurnalis terlebih dahulu, melihat kawan-kawan apakah sudah berangkat ke Vihara Dharma Bakti atau masih ada di sektor jurnalis di depan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman. Sepertinya udah gerak ya, karena ada kosong nih, ada lagi mereka. Karena udah gerak, kita langsung saja ke lokasi. Let's go. Sudah sampai ke kawasan Penayung. Nah, viharanya itu, Vihara Dharma Bakti itu berada di sebelah kanan kita nanti. Kalau kita lihat masih sepi ya, masih belum ada orang. Karena biasanya itu baru ramai orang ketika sudah pukul 12 atau menjelang pergantian tahun. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai. Oke. Oke kawan-kawan semua, aku hari ini sudah tiba di Vihara Dharma Bakti
Dan ini suasana Vihara Dharma Bakti. Nah, ini masih pukul 22:37. Nah, artinya masih ada 1,5 jam lagi untuk pergantian tahun baru Imlek di Kota Banda Aceh. Oh ya, oh yang tadi ini yang betul ya. 35. Satu set 3. Kasih asuh aja. Sama aja, Pak. Ci, boleh kenali namanya dulu, Ci? Nama saya Latania. Latania ya? Ya. Kak Latania, bagaimana sih kakak menanggapi tahun Shio Kuda Api ini dan bagaimana harapannya ke depan? Kalau di budaya Chinese, biasanya kita memang setiap tahun mengharapkan yang lebih baik ya, dan juga kita harapkan untuk tahun ini bisa ada perkembangan lah untuk semua segi dari segi kehidupan kita dan juga lingkungan, dan juga mungkin secara Chinese tradisi itu kita biasa lebih kayak rezeki mungkin begitu ya, tapi untuk adat dan dat mungkin mengharapkan lebih ke arah perkembangan secara lingkungan lebih harmonis dan juga lebih aman, damai, dan untuk mungkin beberapa bulan lalu kita juga mengalami duka ya, kita juga harapkan bisa cepat berlalu dan bisa banyak bantuan dan ada solusinya seperti itu. Jadi utamanya juga semoga semuanya kalau dalam bis itu semoga selalu hidup berbahagia seperti itu. Tapi untuk perbedaannya mungkin dari yang Cici alami sendiri gimana? Perbedaan dari tahun sebelumnya sama tahun ini? Dalam Imleknya ya, kalau dari tahun sebelumnya sebenarnya setiap tahun kita sama. Tadinya kita tetap akan melakukan hal yang sama, sembahyang dan lain-lain. Jadi mungkin karena tahun ini ada beberapa masalah, beberapa bencana, dan pasti setiap tahun beda. Jadi mungkin harapannya setiap tahun bisa berkembang lebih baik aja sih. Cici sendiri ada motivasi apa di tahun ini? Motivasinya pasti karena kita masih usia produktif ya, jadi berharap karirnya bisa masih lancar, bisa membaik seperti itu. apa momen berharga di perayaan Imlek yang diperingati setiap tahun itu? Kebetulan saya merantau gitu, jadi Imlek itu yang paling penting karena pulang ke kampung, ketemu keluarga, melakukan tradisi rutinitas seperti setiap tahunnya itu kayak berharga. Jadi wajib pulang kalau misalnya anak rantau biasanya. Merantau mana, Ci? Ke Jakarta. Jakarta ya. Jadi kapan balik merayakan Imlek sama keluarga? Iya. Kapan balik ke Banda Acehnya? Tahu? Ke Jakarta ya, besok balik. Oh, besok langsung balik. Jadi beneran pulang 2 hari untuk Imlek. Oke. Oke, makasih.
Itu sampai sini juga. Ini siunya apa dan dilaksanakan apa? Ya, tapi sebagaimana yang kita lihat ya, tiap tahun pergantian tahun itu kalau menurut kepada keyakinan atau kepercayaan dari masyarakat Tionghoa, tahun ini kebetulan kita masuk dengan siu kuda, ya kuda dengan unsur api. Nah, jadi siu kuda. Kalau tahun yang lalu itu kan masih siu ular. Jadi kita setiap tahun itu siunya lain. Harapan kita udah pasti karena ini siu kuda. Kuda itu kan kita tahu kan lincah kuat ya. Ya cuma karena ya untuk kehidupan kita ini kita juga perlu ikut seperti juga sifat kuda harus kita pacu untuk lebih maju ya. Cuma karena ini unsurnya itu adalah unsur api, mungkin ini yang agak panas ya, agak panas untuk tahun ini sehingga kita harus lebih waspada ya, waspada. Dan harapan satu lagi siu kuda ini walaupun dia ini ulet ya, kuat,
sedangkan kita ini juga harus ikut bagaimana unsur kuda ini yang bisa kita ikuti dengan apa istilahnya kalau kami orang Tionghoa namanya ada yin dan yang ya, yaitu positif dan negatif. Inilah yang kita harapkan bisa kita seimbangkan sehingga ya kehidupan kita masyarakat seluruhnya ya, baik yang Tionghoa yang umat non muslim maupun muslim, maunya ini tahun ini kita semua diberkahi dengan keberhasilan yang lebih baik ya, baik ekonomi, kesehatan, kemakmuran ya, termasuk juga keharmonisan antar hubungan antar agama, kemudian juga toleransi yang baik ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa hidup dalam kerukunan yang memang betul-betul solid gitu. Pak Yuswar. Jadi itu yang mungkin harapan kita semua ya. Jadi udah terang kita pasti mengharapkan tahun ini ya, tahun kuda ini akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada kekurangan, tahun inilah kita bagaimana maju, bagaimana kita kejar supaya bisa lebih maju, lebih lebih makmur ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mencapai ya apa yang kita cita-citakan. Untuk rangkaian perayaan Imlek tahun ini apakah ada barongsai atau Kebetulan kalau perayaan kali ini kita barongsai nggak ada karena kita memang ikut bagaimana arahan kali ini perayaannya mungkin sederhana saja ya, karena kita juga mengingat bagaimana berapa bulan sudah ya kan sampai sekarang itu bagaimana istilahnya alam yang memang kurang bersahabat ya, sehingga banyak sekali bencana. Jadi sampai sekarang pemulihan di Aceh ini kita lihat masih sangat memprihatinkan ya. Jadi kita ikut bagaimana ya, daripada kita rayakan secara meriah, secara besar-besaran, makanya kita banyak memberikan ya istilahnya penyaluran bantuan-bantuan ke daerah-daerah bencana. Pak Yos, Pak, yang waspada yang bagaimana Pak yang harus kita waspadai tadi kan sempat Bapak kan waspada terhadap tahun kuda api ya, itu waspada yang bagaimana maksudnya? Ya, sebenarnya kita yang paling penting kalau menurut kepercayaan kami inilah kita harus lebih banyak berdoa ya, bagaimana supaya kita ini semuanya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik ya, baik itu bencana alam maupun ya semua yang memang sangat mengganggu misalnya kehidupan masyarakat ya. Jadi kita itu yang kita harapkan bisa kita hindarin itu semua. Pak, terkait untuk kuda api sendiri Pak dengan kondisi korban bencana yang beberapa bulan lalu terjadi di Aceh itu bagaimana Pak istilahnya bagian? Ya, kita memang sangat juga ikut prihatin ya, sangat prihatin bagaimana istilahnya bencana yang terjadi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu memang sangat-sangat menyayak hati, sangat-sangat menggugah ya, bagaimana kita bisa membantu. Nah, inilah yang kita anukan. Seperti kami sudah dari hari ketiga habis kejadian bencana, kami sudah menyalurkan bantuan ke misalnya PD Jaya, kemudian ke Benar Meriah, ke Langsa, ke Kuala Simpang, sampai ke Aceh Tengah. Ya, jadi udah kita dropkan, lebih kurang kami sudah 15 kali yang sudah kita dropkan. Ada yang melalui dengan charteran pesawat ya, charter pesawat, ada dengan pesawat Hercules ya. Jadi kita bagaimana membantu kesanggupan kita yang bisa kita anukan ya. Kita tidak menjanjikan yang mulu-mulu, tapi ya paling enggak kita sisihkan sedikit-sedikit, kita kumpulkan ya, istilah bantuan-bantuan itu lalu kita edarkan, kita kirimkan ke daerah-daerah di sana.
Seperti yang biasa-biasa, kami pun tiap kali ada Imlek ataupun misalnya Idul Fitri, ya bulan Ramadan, kita tetap ada bantuan sosial yang kita anukan. Cuma kali ini seperti saya katakan, kita sudah duluan dropkan ke daerah-daerah bencana, ya. Jadi untuk kali ini mungkin tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kalau untuk membantu itu kita kan juga dari wihara sendiri kan mengharapkan juga bantuan dari umat, ya, dari donatur, ya. Jadi ini sudah sebagian sudah bantu terus kan, tidak mungkin lagi kita minta kan gitu, ya. Jadi, karena itu kan namanya semua sukarela, ya. Jadi kalau kali ini salah satunya juga kami untuk perayaan misalnya tahun baru untuk resepsi dan sebagainya itu kita juga tiadakan, karena apa? Pertama beradu dengan bulan Ramadan, sehingga nggak mungkin lah kita dalam bulan kawan-kawan Muslim Ramadan, ya, kita buat acara-acara yang yang meriah, misalnya dengan acaranya biasa kita dengan makan-makan, ya. Jadi kali ini nggak ada. Nah, kita tiadakan, barongsai pun tidak ada. Nah, itu kali ini pokoknya sederhana aja kita rekam. Membakar buta dupa maupun untuk lilin dan sebagainya, itu adalah salah satu makna bagi kami yang percaya untuk membuka jalan dan istilahnya memberi hawa itu untuk bisa diterima yang di atas gitu. Dari berapa dupa ya yang besar? Kan kalau lilin itu kan terang, membawa jalan kita untuk bisa bergerak. Tadi berapa dupa yang dibakar, Pak? Kalau dupa itu terserah dari umat, ya, tidak kita tentukan. Tapi kalau dari kami sendiri dari wihara tadi itu adalah 9 batang. 9 batang. Nah, 9 batang itu melambangkan bagaimana itu kalau 9 itu namanya kan lama, ya, jadi bisa istilahnya lama untuk anunya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke kawan-kawan, nah itu tadi kita setelah melakukan liputan di Vihara Dharma Bakti, peliputan Imlek untuk tahun show kuda api, dan kita harus kembali ke rumah. Oke, ciao. Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.